Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ya, mohon izin, saya Kepala Desa Jatiniri, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara. Ya, kurang lebih 8 bulan ini semenjak saya dilantik untuk jabatan saya sebagai Kepala Desa. Sebelumnya saya dari anggota TNI Angkatan Darat, ya, khususnya Babinsa 2013 Muara Tewe. Ya, dengan adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada saya, sehingga di bulan 5 kemarin saya 2022 saya terpilih menjadi Kepala Desa dan dilantik bulan 7 2022. Kepala Desa Jatiniri sudah berada di kantor Iwo, yaitu untuk menyampaikan keluhan-keluhan beliau terkait dengan adanya tugas kepala desa yang menurut beliau ini terhambat karena ada kurang nyambungnya antara KAUR dan Sekdes Desa Jatiniri dengan Pak Kepala Desa yang terpilih. Nah, terkait dengan permasalahan yang beliau alami ini sangat betul-betul mengganggu daripada rencana perjalanan pembangunan pemerintah desa ini yang sangat menjadi luar biasa. Nah, sekarang beliau sudah berada di Sekretariat Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Barito Utara. Di sini di samping saya ini ada Pak Agustian Rajab, Dewan Etik dari IWO Kabupaten Barito Utara. Beliau media TV News dan kami anggap selaku orang tua kami yang lebih senior. Di sini ada juga Pak Sekjen, Pak Sanubeli. Nah, beliau sudah menjabat di Sekjen IWO ini 3,5 tahun, hampir 4 tahun, dan sangat menguasai di bagian pemerintah desa. Mungkin beliau nanti saran-saran dan pendapatnya nanti diminta juga namanya, dan saya sendiri selaku Ketua Ikatan Wartawan Online resmi di Kabupaten Barito Utara yang selama ini betul-betul kami sangat mengedepankan fakta, bagaimanapun keadaan, bahwa apapun keadaannya itu yang akan kami lakukan. Nah, sekarang menurut keluhan kepala desa ini Pak, yang sempat, nah belum, saya rasa kalau 2 bulan belum maksimal begitu menjalankan tugasnya. Nah, tetapi sudah dari Sekdes, dari Bendahara Umum dan lain-lain sudah mengajukan surat memberhentikan sampean dan meminta sampean kembali ke jabatan sebagai TNI. Nah, artinya mereka yang dituliskan di situ ada mana Pak? Misi tidak percaya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, permasalahannya misi tidak percaya ini, tidak percaya tentang apa? Nah, itu satu Pak. Yang kedua, di sini ada banyak tanda tangan. Nah, yang diperlihatkan oleh Pak Kades ada banyak tanda tangan, dan menurut Pak Kades ini rekayasa. Kalau menurut informasinya, ini tanda tangan masyarakat untuk pengajuan permintaan pencairan BLT, tapi diduga ini cacat hukum. Tapi diduga sebenarnya cacat hukum karena dimanfaatkan malah untuk meminta beliau berhenti. Nah, meminta beliau berhenti padahal beliau belum menjalankan tugas. Jadi menurut tanggapan dari Pak Sanubeli, menurut tanggapan beliau ini ada unsur pencemaran nama baik atau ada ranah hukum positifnya tidak? Kalau ini nanti betul-betul bahwa ini bisa ditemukan rekayasa, kalau ini diajukan ke hukum positif. Silakan Pak, naik dulu. Kalau menurut hemat kita terkait dengan bukti dukungan, kalau mengacu kepada hukum positif
sampai ada temuan, sampai itu betul-betul direkayasa dipanggil nanti ke pengadilan bahwa karena di sini sudah jelas dari daftar pendukung ini tidak sesuai. Pertama terkait dengan jabatan yang seharusnya mosi tidak percaya itu bukan jabatan penerima BRT. Ini jabatan penerima BRT dijadikan dasar lampiran tuntutan untuk mosi tidak percaya terhadap kepala desa Dataniri. Ini sebuah bukti. Kalau secara undang yang berlaku, kalau kita mengajukan mosi tidak percaya terhadap salah satu kepala desa, bukti hubungannya tidak seperti ditolak, disalah. Karena yang namanya jabatan itu bukan tidak mungkin penerima BRT. Setidaknya tokoh masyarakat atau anggota masyarakat atau ini dan sebagainya. Jelas. Objek. Kita mau bahas dari poin awal. Nah ini ada Dewan Etik juga, Pak Agustian Rajab. Saya minta untuk ditanggapi dulu terkait dengan surat kepada Ketua BPD Desa Dataniri. Ini surat dari kami perangkat desa Dataniri yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Perencanaan, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Terpadu seluruh staf desa Dataniri dan masyarakat lainnya menyatakan mosi tidak percaya. Ini semua perangkat yang dulu ya. Perangkat yang dulu mosi tidak percaya, padahal mereka ini baru, ini kepala desa yang baru, mereka mengeluarkan mosi tidak percaya. Langkah-langkah itu selanjutnya ini kan jelas kepala desa nanti terhambat kalau mau bekerja sesuai dengan undang. Nah karena ini orang-orang ini kan tidak mungkin. Nah kalau menurut pola pandang apakah orang ini bisa dipakai atau bagaimana, dan untuk menyelesaikan permasalahan ini apakah perlu pendapatnya nanti diganti semua atau kepala desa mengajukan pemberhentian dan pengangkatan lantikan atau bagaimana tanggapannya Pak Dewan Etik? Terima kasih Ketua Iwo Pansel, Sekretaris Iwo Pak Sunateri dan juga Pak Naik Marusaha Kades Dataniri. Ini menurut tanggapan kami, siapapun boleh menyampaikan aspirasi tentang negara demokrasi, tetapi demokrasi itu juga ada landasan aturan yang memang harus jelas. Siapapun boleh melakukan opsi tidak percaya itu, siapapun boleh, cuman harus ada landasannya juga. Kalau kami melihat ini tadi, landasan hukumnya untuk memberhentikan kades itu harusnya ada. Apakah dia melakukan perbuatan tercela, apakah kades melakukan tindak pidana korupsi yang jelas, atau melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Di sini kan tidak terurai bahwa apa yang dilanggar oleh Pak Kades, apa yang dilakukan oleh Pak Kades itu alasannya tidak jelas. Harusnya mereka itu kalau mau, ya kita hargai lah, kita menghargai, cuman kan harus ada landasan yang jelas. Kalau landasan yang jelas untuk melengsarkan seorang, itu kan jelas ada sentimen pribadi, sentimen perorangan, dan ini mungkin ada, ya kalau kita anggap ada provokatornya lah, pastilah ini kan masyarakat di desa itu kan tidak ngerti lah ada masalah apa ini, ada provokator, dan hal yang seperti ini kalau kita ingin itu kita makanya harus berjalan di sesuai ranahnya, sesuai aturannya. Kalau merasa kita sudah menjalankan aturan dengan benar, tidak peduli lah emosinya, emosi percaya seberapa banyak juga tidak bakalan ada
Karena kalau untuk mosi tidak percaya itu ranahnya DPD dan itu harus ada landasan hukum yang kuat. Ini kan kalau aku melihat ini kan tidak ada landasan hukum kuat untuk mereka bisa memberhentikan kepala desa. Sekarang apa yang dilanggar oleh kepala desa Datan Niroi? Ada. Kalau umpamanya rak yang pekerjaan yang dibongkar tadi seharusnya camat tidak boleh ikut campur, itu ranahnya inspektorat. Apa ada laporan dari inspektorat baik itu menyalahi? Nggak bisa sebenarnya. Kalau itu kan harus umpamanya ada kekurangan kan bisa ditambah atau ada dana apa segala macam, itu kan teguran tertulis, bukan harus dibongkar segala macam. Enggak seperti itu. Kesalahannya di mana, apanya di mana kan harus jelas dulu. Kalau menyalahi steknya yang mana, yang kurang apa, kurang cor, kurang besi, kurang semen, kurang batu ya. Ya, tapi itu ranahnya inilah teknis lah, kita tidak bisa masuk ke ranah teknis karena kita bukan ranah teknis. Untuk yang mesti tidak percaya tadi harus ada landasan yang kuat dulu. Dan kita menghargai lah, karena kita di negara demokrasi kan. Dan kalau aku mau lihat ini kan mesti kita percaya tidak jelas apa yang mesti kita percaya itu apa gitu. Apakah kalian beristri 5 umpamanya gitu? Oh, kami mesti tidak percaya karena itu kan tidak ada di situ, karena masalah itu kan tidak jelas apa yang mereka cuma kami tidak mau kades lagi, nggak bisa. Itu harus jelas undang-undang atau aturan yang dilakukan oleh kades yang bisa dimasukan. Itu yang kita sangat menjadi luar biasa. Perjuangan seorang kepala desa untuk memberhentikan sekdes yang baru beberapa bulan yang belum bisa beliau percaya, yang ditafsirnya nanti akan menghambat pembangunan. Ini melalui perjuangan keras, sama seperti orang-orang memperjuangkan hak atau memperjuangkan kasus ini yang sangat luar biasa. Silahkan gunakan Pak, bagaimana sampai di mana sudah perjuangan Bapak selama Bapak memperjuangkan untuk menggantikan kaur pemerintahan sekdes yang menurut Bapak bisa, dan yang mengangkat dan memberhentikan sekdes yang tidak bisa. Perjuangan Bapak yang Bapak keluhkan selama ini, saya dengar cerita Pak, dari mediasi sudah 5 kali, pernah RTP rapat dengar pendapat, bahkan Bapak juga sudah mendatangi kantor Mendagri di Jakarta. Ini padahal kalau kami melihat Pak, terus terang, tapi ini minta maaf, kalau kami melihat di sini sepertinya ada ranah umum tersebut, ada ada unsur atau yang membuat cabut intervensi supaya desa ini pembangunannya lanjut. Tapi ini menurut kita kan manusia biasa, bisa salah. Nah, coba Pak Kades tolong bisakah diceritakan perjuangan Bapak sudah gimana untuk selanjutnya? Apakah Bapak meneruskan atau bagaimana? Silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Izin Pak, banyak kesempatan. Perjalanan ini sebenarnya saya pribadi saya tidak harapkan. Kenapa? Karena saya membawa teman-teman baik itu aparat di desa, baik itu kasih kaur dan sekretaris desa dan staf-staf lainnya, saya membawa mereka dengan keluarga. Cuma seiring berjalannya waktu sesuai dengan tahapan perjalanan somasi 1, somasi 2 dan somasi 3, ya semuanya itu berubah drastis. Ya, apa yang saya harapkan damai kekeluargaan itu sudah sirna. Ya, dimana terkait dengan saya mengambil langkah yaitu pemberhentian sekretaris desa. Ya, dan ini ya dengan berjiwa besar saya menghadapi ini, ya baik itu mediasi 1, 2 sampai di mediasi ke-5 di kecamatan, ya, dan juga saya berjiwa besar juga terakhir rapat dengar pendapat ya, di DPR ya bulan 3 kemarin, ya, tentunya belum ada juga
penyelesaian secara betul-betul yang apa yang menjadi harapan saya sesuai dengan dasar saya memberhentikan sekretaris desa. Dan ini pun saya lanjut lagi ke melalui surat ke Pak Bupati, ya 7 hari surat ke Bupati juga tidak ada juga tindak lanjut respon dari Pak Bupati. Ya 1 minggu kemudian saya juga melakukan perjalanan terkait dengan permasalahan ini ke provinsi Kalimantan khususnya Palangkaraya melalui dinas PTUN. Ya, setibanya saya juga di sana, ini juga tidak direspon. Ya, dikembalikan. Ya, padahal harapan saya sebagai kepala desa, harapan saya PTUN betul-betul bisa menengahi permasalahan ini. Ya, karena di sini dasarnya sudah jelas antara saya sama camat. Ya, antara saya sama camat dasar pemberhentian sekdes ini sudah jelas. Jadi itu yang menjadi harapan saya terkait dengan kepala PTUN Palangkaraya supaya mengklirkan ya hukum yang berlaku betul-betul diklirkan yang mana yang salah yang mana yang benar. Karena selama ini mereka berpegang kepada tanggapan ataupun keputusan camat bahwa pemberhentian saya tidak sah. Ya. Makanya dari itu saya mengambil langkah juga lagi setelah 2 hari saya di PTUN di Palangkaraya. Setelah itu hari besoknya perjalanan saya tempuh yaitu sampai ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Pusat. Ya, kurang lebih minggu saya di sana. Ya, baik itu di Kementerian Desa, tentunya saya berbagi juga terkait dengan desa juga. Begitu juga di Kemendagri khususnya Dirjen Pemerintahan Desanya. Ya, saya ceritakan perjalanan ini semua. Ya, bahkan setelah saya paparkan melalui lisan proses ini semua dari pihak Kemendagri khususnya Dirjen Pemerintahan Desa diminta saya membuat surat. Ya. Dasar surat itulah maksud mereka untuk menyurati gubernur sama Pak Bupati. Oke, kalau begitu saya bilang, ya, saya kembali, saya langsung membuat surat. Ya, saya membuat surat. Setelah itu saya sendiri yang mengantar lagi ke Mendagri Dirjen Pemerintahan Desanya. Ya. Kalau tidak salah tanggal 3 bulan 4 kemarin. Ya. Selesai itu tanggal 4 saya kembali ke Palangkaraya, tanggal 5 saya kembali ke Kabupaten Bupati. Inilah perjalanan saya, Pak. Ya. Ya. Dan saya juga tidak menyangka perjalanan saya bisa sepanjang ini perjalanan saya. Saya tidak menyangka juga. Ya. Terkadang ya saya bawa rileks, saya bawa senyum, ya. Dan saya percaya semua ini ada hikmahnya. Semua ini tentunya tidak begitu saja terlewati dan saya percaya itu. Demikian, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Langkah yang beliau lakukan dengan niat untuk meminta sekdesnya diganti karena ini tidak sah. Jadi baru pernah ini kita mendengar perjuangan kepada desa yang sampai itu, tapi mungkin tanggapan itu karena Bapak belum membuat surat gugatan mungkin. Kalau menurut dari Bapak Sekjen Baru terkait dengan tindak lanjut ini sebaiknya bagaimana kira-kira? Apakah tetap diarahkan ke hukum, tetap mana? Dan nanti silakan diobrol nanti bagaimana dengan Pak Kadesda. Jadi tanggapan Bapak terkait untuk tindak lanjut ini, tapi ini hanya tanggapan, kita tidak mengintervensi lain-lain, ini tanggapan aja. Terima kasih. Kalau dari kita tanggapan penting
yang salah itu kan bukan Pak Kades. Yang meminta bukan oleh Pak Kades. Minta oleh seandainya nanti dari pihak sekdesnya merasa keberatan, silakan, tapi berdasarkan aturan yang dibuat oleh Kementerian Desa. Dan misalnya, saya rasa itu kalau Pak Kades hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Salahnya Pak Kades apa? Selama dia menjalankan tugas itu sesuai dengan aturan yang ada. namanya layak Tuhan. Bisa saya sampaikan, itu terserah Pak Kades. Oke, ada yang ingin ditambahkan? Ya, ada nama sedikit ini kan kalau kita lihat ranahnya kan ada dua kubu nih. Ya, Sisi yang kubu yang satu ini kan membawa masaknya nih. Padahal kan kalau kita melihat dari aturannya dulu kan Kades ini kan dipilih oleh suara terbanyak. Tidak bisa semena-mena dengan melakukan mosi tidak percaya lalu minta diberhentikan dan dikembalikan ke usaha baru. Ya, mereka seharusnya mereka itu ada kalau ingin melakukan mosi tidak percaya ada aturan yang jelas apa yang dilanggar dan pasal berapa, peraturan apa yang dilanggar oleh Kades. Dan terkait tadi sekali lagi yang kita garis bawahi yang intervensi dari camat yang menyuruh kembali tidak seharusnya seperti itu oleh camat. Karena itu harus ada rekomendasi hasil temuan dari pihak terkait dan itu dari tim teknis harusnya yang menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan RAB-nya. Kalau selama itu tidak ada hanya katanya aja kan nggak bisa. Jadi kalau saya aku ke Kades jalan terus saja asal kita sesuai koridor yang jelas nggak masalah. Kalau yang lain-lain apa itu tempat tulis tangan ini perjalanan masih sekian tahun lagi kok. Santai aja menghadapi yang kayak gitu. Terima kasih Pak Kades. Saya perlu juga menambahkan terkait dengan mosi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Pak Agus pada benar itu. Jangan memiliki alasan yang tepat. Apa persoalan? Kalau hanya alasan yang mengacu kepada pemberhentian eksternal antara pembinaan desa dengan atau Perangkat desa. perangkat desa, bukan seluruh masyarakat, banyak hanya satu objek saja, satu oknum, jadi tidak bisa dikait-kaitkan dengan musik tidak percaya. Tapi ya kita tidak juga menghalang-halangi karena ini memang ada demokrasi ya terserah menyampaikan aspirasi, jadi yang harus sesuai dengan alasan tepat, persoalan desa itu apa, kesalahannya apa, dia pernah melakukan apa dan sebagainya sifatnya pelanggaran. Yang mau disampaikan masih tersisa ini ada ini jumpa pres dan sekaligus obrol. Ini kita tinggalkan tetap kita naikkan baik dari segi berita tulisan, YouTube dan lain-lain. Maksudnya Kades Dari saya, apa yang menjadi harapan saya terkait dengan adanya dilema perjalanan khususnya baik desa di Desa Datu Sendiri, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara. Ya, saya berharap dengan adanya permasalahan ini, baik itu sesuai dengan tahapan kemarin yang saya lalui, Kepala Kementerian Provinsi Palangkaraya dan juga Kemendagri, Dirjen Pemerintahan Desa, saya berharap permasalahan saya ini clear. Ya, maksudnya apa clear? Sesuai memang dengan harapan saya, di mana negara sudah jelas menyediakan fasilitas ini, memfasilitasi terkait dengan problem permasalahan ini. Ya, karena kalau ini tidak di clear, tidak diselesaikan,
secara aturan perundang-undangan, ya tentunya ini berdampak panjang, ya. Apalagi saat ini saya baru kurang lebih 9 bulan menjabat sebagai kepala desa. Ya, kalau ini tidak clear, tentunya berdampak panjang. Makanya harapan saya ini harus clear. Ya. Baik itu yang salah benar, dan ini betul-betul menjadi dasar saya dalam perjalanan kemarin, ya sampai saya tiba di Jakarta Pusat. Memang saya harapkan ini clear. Ya, kenapa? Karena sering disampaikan di mediasi, baik itu mungkin kemarin juga di DPR, saya sampaikan, saya tidak mau setengah-setengah. Saya tidak mau setengah-setengah. Apapun saya hadapi. Jadi ini sering saya sampaikan. Dan juga sering saya sampaikan setiap mediasi. Karena apa? Karena amal saya, tanggung jawab saya besar. Ya. Masyarakat mempercayakan kepada saya terkait dengan jabatan saya sebagai kepala desa, tentunya ini tidak mudah. Dan saya sebagai kepala desa juga, saya tidak bisa segoyah-goyahnya saya memandang itu seperti biasa-biasa, tidak. Ya, saya harus bertanggungjawabkan ini. Ya, apapun yang terjadi saya hadapi. Ya. Dan ini juga sering saya sampaikan juga di kecamatan juga, baik di dinas PMD juga pernah saya sampaikan juga, di mediasi di Pemda juga saya sampaikan, dan di DPR juga saya sampaikan. Ya, jabatan saya taruhannya ini harus clear. Ya. Karena saya tidak mau setengah-setengah. Karena apa? Karena saya sampaikan Pak Camat juga, ya, perjalanan saya ini terkait dengan pemerintahan ini tidak serta-merta, tidak. Ya, saya memiliki perjalanannya boleh dibilang dramatis. Kenapa sampai saya bisa mengambil keputusan untuk memberhentikan sekdes ini? Dan saya mau ini harus clear. Ini harapan saya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.